Oke, what's up guys, balik lagi di channel gua bukan YouTuber. Oke, seperti biasa, seperti halnya konten-kontennya kemarin, kali ini gua masih membahas tentang seputar Amel Amelia ya, karena memang ya gua masih tertarik untuk ngebahas konten tersebut. Dan untuk fans almarhum Nike Ardilla dan fans Amel juga ya. Jadi memang ada dua sosok perempuan, almarhum Teh Nike dan Amel. Jadi kayak jadi bumerang gitu loh, bola salju akhirnya ya viral sampai sekarang gitu sosok Amel sebagai reinkarnasi Teh Nike ya. Mungkin konsepnya kayak gitu, tapi ya gue sih nggak tahu, dan itu tergantung pendapat masing-masing mau dibilang Amel itu sebagai reinkarnasi Teh Nike atau apa. Yang jelas ya buat gue sendiri ya memang kemiripannya itu ya mungkin sudah takdir yang maha kuasa, anjir kayak gitu, sok bijak gua. Oke, untuk di konten kali ini gue kemarin udah bikin konten tentang react klipnya, hampir 2 klip ya. Nge-react klip pertama dan yang kemarin itu nge-react tentang ending klipnya yang Gold Moment, anjir Gold Moment. Dan sekarang gue akan coba lihat gimana pendapatnya sang pencipta lagu ya, Domi Allen kalau gak salah, kemarin yang gue bilang tuh Domi Allen, pencipta lagunya Serupa ya, yang dinyanyikan oleh Amel tersebut, yang memang beliau adalah salah satu juga termasuk yang berperan ketika almarhum Nike Ardilla masih hidup. Jadi dia membuat project untuk Nike Ardilla dan sekarang juga berperan ketika Amel membuat lagu ya, dan sebagai penciptanya. Wah, jadi ya menarik ya, sehingga emang dari beat musiknya, dari genre musiknya ya memang disamain, diselarasin dengan konsep Nike Ardilla zaman dulu ya. Seperti yang gue bilang kemarin ya, kok ini hampir sama ya, ternyata memang yang bikinnya juga ya sama ya, kayak gitu. Jadi kayak bener-bener nostalgia kayak gitu ya. Gue akan coba lihat gimana sih pendapat dia tentang project Amel ini menyanyikan lagu Serupa ya. Apakah memang dia punya pendapat sendiri atau mungkin punya pandangan sendiri terhadap karakter Amel, baik itu karakter suara atau mungkin dari segi personalitinya atau apa, gue belum tahu dan belum lihat. Gue akan coba untuk lihat di channelnya SG Entertainment, sedikit mungkin perbincangan dan bikin konten dengan Om Domi Alem tentang projectnya dengan Amel kayak gitu ya. Kita lihat gimana pendapatnya sih, kan gue penasaran tuh, dan bagaimana pendapat komentar netizen. Nanti gue akan bacain beberapa komentar ya. Oke, kayak gitu. Oke, jadi kita akan lihat gimana sih pendapat Domi Alem, sang pencipta lagu Serupa yang dinyanyikan oleh Amel tersebut, tentang ya mungkin dari karakter suara Amel dan personalitinya kayak gitu ya. Apakah dia punya nilai sendiri atau nilai plus atau mungkin nilai minus kayak gitu ya. Gua nggak tahu. Nanti coba sama-sama simak kayak gimana. Ya di sini gua bukan nge-react, tapi kayak bener-bener apa sih poin penting dari yang diucapkan oleh sang maestro atau sang arranger atau ya sang penyanyi kayak gitu ya. Kita coba lihat di SK Entertainment. Ini ada kontennya berjudul pencipta lagu angkat suara tentang suara Amel ya. Bener ya. Jadi kita akan coba lihat seperti apa sih komentarnya Om Domi Allen tentang sok Amel kayak gitu. Nah, kita lihat ya komentarnya seperti apa. Ini zaman hidupnya Nike kan saya juga ngalami bikin lagu Nike ya. Kayak Rona Biru, kalau yang terakhir bayang-bayang. Tuh bener ya. Jadi jawabannya Nike itu dia juga sama bikin lagu buat Nike. Memang dari gerak tubuhnya, senyumnya, terus dia jalan dari belakang, itu memang aura si keke banget. Aku dulu manggil Nike keke. Aku coba dulu ya. Kita lihat. Jadi karena ini kan mirip ya, tapi kan kembar aja juga kan masih ada bedanya. Jadi aku bikin Serupa. Refnya itu jadi dia cerita lagunya gini. Hati dia bertanya di ruang. Nah, jadi Om Don ini akan ceritain gimana sih proses penciptaan lagu Serupa itu nih. Kita lihat, kita dengerin sama-sama ya. Mungkin gua stop dikit biar menghindari copyright yang sangat merugikan. Di ruang hatinya, kadang dia bercermin, terus dia melihat wajahnya sendiri sama gambarnya Nike. Aku mirip apa enggak sih gitu kan? Nah tapi kata orang kok mirip denganku, kan begitu kan? Iya bener-bener. Jadi di klip kemarin itu ada scan atau scene di mana Amel melihat kaca, terus melihat lukisannya dia sambil memegang rambutnya, kok mirip gitu dengan sosok Nike Ardilla. Jadi itu scan di MP kemarin ya, di musik video kemarin. Nah akhirnya
dia memang menyadari bahwa ya memang aku hampir sama gitu, dan makanya itu yang di rapnya aku ceritakan, memang aku tak sama, ini rapnya tapi serupa. Memang aku tak sama tapi mirip. Penjelasan tentang pencipta lagu serupa, ada lirik yang memang aku tak sama tapi serupa. Ya mungkin itu makna yang bisa dibilang ada tersirat lah ya dengannya. Nah terus ending penutupnya aku bilang aku pengen bernyanyi lah nih di ending penutupnya, menghibur fans-fansnya Nike yang sudah merindukan sosok seperti Nike. Nah itu aku tutup dengan aku bernyanyi untuk menghiburmu, kan gitu kan sayangnya Nike. Begitu aja atau memang Pokoknya saya nyiptain lagu itu 10 menit. Jadi dia itu bikin lagu itu cuma 10 menit tuh ya. Wah, memang the best kalau udah orang udah yang berpengalaman dia bikin lagu itu walaupun cuma 10 menitan, tapi kan pengalaman itu berpuluh-puluh tahun ya. Jadi ya gua aja kalau bikin lagu cuman ya mungkin liriknya itu hampir buset semalaman suntuk gua pikirin, tapi ini kalau untuk udah sang legend gitu 10 menit jadi dan trending. Gitu. Karena menurut saya gini, kalau saya seorang pencipta lagu, Ini dia ya. sebuah lagu buat nikah juga saya nyiptain 10 menit. Jadi saya gini, kalau Ternyata dia juga bikin lagu dulu dengan teknika itu cuma 10 menit atau 20 menit ya estimasi waktunya. saya dalam waktu 20 menit nggak dapat lirik dan not yang bagus, berarti saya gagal. Jadi lagu itu kalau mau bagus di menit 1 sampai 15. Jadi dan itu sebenarnya pencipta lagu itu kan mahakarya Tuhan. Sebenarnya translate-nya dari Tuhan. Saya cuma menurunkan lewat tangan dengan Ini otak penjelasan saya. dia cara bikin proses lagu ya Om Domi ya. Cuman Jadi dia punya filosofi karena memang lagu itu sebenarnya sudah ada dari Tuhan ya, terus dia itu hanya menyalurkan dan hanya meneruskan, akhirnya dibikinlah sebuah nada-nada di filosofinya kayak gitu kalau dia bikin lagu ya. Kalau gue bikin lagu tuh gabut dulu gitu ya, nyari gimana apesnya gimana, baru gue bikin lirik ya, bikin lirik dan bikin nada kayak gitu. nurunin liriknya juga dikasih sama Tuhan. Itu dengan sendirinya sering kali aku bertanya di ruang lubuk hatiku. Nih dengerin Dia nih. bercermin kan, dia menatap wajahnya. Nah terus kan banyak orang bilang katanya mirip dengan Nike. Terus dia melihat gambar Nike, dia sambil tersenyum. Oh iya, aku mirip ya. Tapi kan manusia nggak mungkin sama percis kan. Iya memang jadi kayak dia bikin lagu itu benar-benar dari realita ya, ketika mungkin Amel bukan gundah, jadi kayak mungkin ini kok mirip dengan dia, mirip tapi serupa tapi tak sama serupa tapi tak sama ya, memang beda tapi kan serupa, mirip, kembar gitu ya. Kembar aja kan terkadang juga ada bedanya kan? Betul. Jadi aku di situ dikupas di lirik rapnya. Nih dengar ya, aku tak sama, ngupas tapi lirik serupa. rapnya. Memang aku tak sama, tapi mirip dengannya. Terus dia bilang, aku coba bernyanyi untuk fans Nike semua dengan semua. Itu gitu. Keren. Jadi penutupnya mantap, tuh ya, mantap. happy ending. Ya tapi paling tidak waktu saya menggarap lagu itu, Ini dengar ya, garapan lagu saya gimana ya? pikir Amel agak sulit bernyanyi gitu. Karena Ini persepsi dia tentang Amel mungkin sedikit ragu ya, karena memang ini kali pertamanya Amel nyanyi, jadi sang penciptanya kayak wah ini bisa apa enggak tuh ya, kita coba dengerin. rada susah juga nih waktu itu memujuknya nih. Kenapa? Dia kan baru di dalam lingkungan sini, jadi dia di ruang dunia nyanyi. So say we'll be alright. Itu saya agak pesimis tadinya, tapi setelah Beliau kayaknya agak pesimis ya ketika ini Amel bisa apa enggak, terus ngemujuknya agak susah katanya buat nyanyi.
Saya ajarin ya, saya main gitar. Kita coba yuk, aku bilang. Dulu juga aku menggarap Alda. Oh ini dibujuk sama Om Domi buat Amel bisa nyanyi kayak gitu ya. Awalnya malu-malu. Pasti kamu bisa. Sampai 2 jam selesai. Akhirnya dia aku suruh nyanyi tuh. Ternyata suaranya tuh ada ciri. Nah, waktu sudah jadi, saya bilang gini sama Pak Haji, udahlah, booming lah, siap-siap aja, nada uang. Karena apa? Dia kan sudah viral, dan dia sudah mirip dengan sang bintang yang juga. Lagunya cuma mendorong saja, mengiringi saja. Nah kebetulan yang membuat lagu sebenarnya bukan saya, Tuhan. Jadi dia mengiringi saya. Nah tangan saya inilah yang cuma menurunkan not-not dengan lirik-lirik. Jadi syariatnya aja ya. Iya, tapi Bukan beneran. tangan Bang Domi. Iya itu, tapi yang mencipta itu Tuhan. Makanya lagu itu dari hati sampai ke hati. Kalau lagu sudah dari hati sampai ke hati, pasti booming. Ya, amin, amin. Oke, jadi itu kayak gitu ya. Mungkin dari poin pertama dia itu bikin lagu, ya memang sudah sang maestro, sudah berpengalaman dan legend lah ya bikin karya lagu itu cuma 10 menit, 10 menit atau 20 menit. Katanya kalau dia bikin lagu lebih dari 20 menit dia gagal kayak gitu. Dan dia juga bilang yang nyiptain lagu itu bukan saya, tapi memang anugerah dari Tuhan, syariatnya lewat dia. Anjir ya, memang ya begitulah mungkin lah ya kalau orang-orang yang udah berpengalaman di bidang musikalisasi atau mungkin ya musikalitasnya tinggi ya berjalan malah gitu aja, akhirnya trending kan. Dan untuk Amel sendiri katanya dia itu membujuknya agak susah, tapi dia coba dilatih sampai dia ngajak main gitar dulu, dan udah dia tuh ada sedikit celah karena memang mendengar suara Amel itu suara ibaratnya kalau orang itu suara Amel itu punya khas dan memang suara duit. Anjir, bilang suara duit ya, memang sudah viral, mirip dengan legend Lady Rock tahun 80-90an dan punya suara khas juga. Udah ini mah tinggal boomingnya aja kayak gitu ya, kata sang maestro tadi. Oke, sekian dulu video gue kali ini tentang bagaimana pendapat sang pencipta lagu tentang Amel dan proses pembuatan lagunya yang memang menurut gue amazing ya. Kurang dari 20 menit dia bikin lagunya 10 menit kayak gitu, dan hasilnya bisa tadi kayak gini ya. Semoga kedepannya Amel dan semua tim bisa bikin project lagi dan bikin lagi sehingga dia bisa seenggaknya bisa mengobati rasa kangen para fans Nika Ardila ya, bukan menggantikan. Kalau menggantikan kan gak mungkin ya kayak gitu. Amel ya, Nike ya, beda kayak gitu. Oke, pokoknya terima kasih untuk teman-teman semua yang udah subscribe channel gue. Pokoknya jangan lupa untuk tonton terus video gue yang mungkin update lagi, dan kalau ada berita yang viral atau apa, tulis juga komentar, dan kalau bisa taruh linknya di bawah biar gue langsung reaction untuk kedepannya kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.